Film ini dimulai pada suatu malam di sebuah sekolah. Seorang siswi SMP bernama Yosun baru saja pulang sekolah. Ia menunggu jemputan, tetapi setelah menerima telepon yang mungkin bilang tidak bisa menjemput, akhirnya ia memutuskan untuk pulang sendiri menggunakan bus. Sesampainya di halte terakhir, saat itu hujan turun. Karena Yosun tak membawa payung, ia pun turun dan berjalan pulang. Di tengah perjalanan, sebuah mobil menghampirinya dan menawarkan tumpangan. Tanpa rasa curiga, Yosun pun masuk ke dalam mobil tersebut. Setibanya di parkiran, Yosun menghilang tak ada kabar lagi. Namun, adegan kembali berpindah ke sebuah rumah, di mana Yosun terlihat pulang dalam keadaan basah kuyup dan lusuh. Anehnya, ibunya yang berada di rumah justru tampak ketakutan melihat kedatangan Yosun. 다녀왔어요. 10 hari kemudian muncul berita di televisi mengenai penemuan jasad seorang anak di dalam koper. Seorang penjual koper bernama Pak Jono melihat berita tersebut dan langsung teringat pada koper merah yang mirip dengan yang pernah dijualnya. Mundur ke 10 hari sebelumnya, seorang pria misterius datang ke toko Pak Jono untuk membeli koper merah dan membayarnya dengan cek. Pak Jono meminta pria itu menuliskan namanya, dan pria tersebut menulis nama Sang Hyun Soo. Setelah itu, Pak Jono membeli pizza dan menyadari bahwa nama penjual pizza sama persis dengan nama pria misterius tersebut. Merasa ada yang aneh, ia segera memeriksakan cek itu ke bank, tetapi ternyata cek tersebut aman-aman saja. Sementara itu, pengantar pizza mengantarkan pesanan ke sebuah apartemen yang ternyata adalah rumah pria misterius tersebut. Saat berada di sana, ia mendengar suara benda jatuh dari ruang bawah. Namun, pria misterius itu buru-buru menyuruhnya pergi. Sebelum pergi, pengantar pizza memberikan kupon hadiah sebagai apresiasi atas banyaknya pizza yang telah dibeli pria itu. Ternyata pria misterius tersebut adalah seorang psikopat yang telah menculik Yosun, yang diketahui merupakan tetangganya. Karena merupakan tetangga Yosun, sama sekali tidak curiga saat pria itu mendekatinya malam itu. Yosun disekap di ruang bawah tanah dan dalam keadaan ketakutan. Ia meronta-ronta memohon untuk dilepaskan. Namun pria psikopat itu justru membunuhnya. 진짜예요. 절대 말. 원래? 가봐 한번. 집에 가자. Kembali ke 10 hari setelahnya, Pak Jono yang melihat berita semakin yakin bahwa koper itu adalah yang pernah dijualnya. Ia ingin melapor ke polisi, tetapi istrinya melarangnya karena jika orang-orang sampai tahu kalau koper itu dari tokonya, maka bisnis mereka akan terkena dampaknya. Sebab orang-orang tidak akan ada yang mau lagi membeli koper di toko mereka. Beralih ke toko pizza, pengantar pizza membaca berita di internet bahwa telah terjadi pembunuhan di sekitar toko mereka dan mengenai pola pembunuhan yang terjadi setiap 10 hari sekali. Ia pun teringat bahwa pria misterius itu selalu memesan pizza dalam rentang waktu yang sama. Sementara itu di rumah Yosun, ibunya yang bernama Kyung Hee merasa ketakutan setiap hari karena sering melihat bayangan Yosun. Tak lama kemudian suaminya datang. Mereka sampai berdebat karena sang ayah yang sangat merindukan Yosun dan mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan anaknya. Saat melihat meja makan, Kyung Hee teringat masa-masa mereka makan bersama. Ternyata Kyung Hee bukan ibu kandung Yosun, melainkan ibu tirinya. Dulu hubungan mereka cukup dekat, namun sedikit canggung karena belum lama tinggal bersama. 왜 그래요? 애 어색하게. Suatu hari beberapa polisi mendatangi apartemen tempat tinggal Yosun. Mereka mencurigai seorang preman yang bernama Bang Jago sebagai pelaku pembunuhan. Bang Jago adalah tetangga pria misterius sekaligus tetangga Yosun. Polisi akhirnya membawa Bang Jago ke kantor polisi untuk memeriksanya. Namun, karena tidak ada bukti, polisi akhirnya membebaskannya. Bang Jago sendiri adalah seorang rentenir yang cukup kejam. Bahkan ia tega menghajar pamannya sendiri saat menagih hutang. 아씨, 아 외삼촌 들어와 봤어. 이 씨발 사식을 넣어줘봤어. 씨발 네가 나 짝이라도 미쳤어? Setelah kejadian itu,
Bang Jago mendatangi rumah pria psikopat untuk protes karena telah berani-beraninya mengambil tempat biasa mobilnya parkir. Pria psikopat yang tidak ingin ribut akhirnya memindahkan mobilnya. Namun ketika ia sedang memindahkan mobil, si psikopat protes kenapa Bang Jago meludahi kaca mobilnya. Bang Jago yang emosi mendatanginya lagi dan kembali meludahi kaca mobilnya, membuat pria psikopat semakin tertekan melihat badan kekar dan bertatu. Sementara itu, seorang petugas keamanan apartemen bernama Pak Jaka. Saat itu, ia sedang membersihkan sampah dan menemukan kantong sampah milik psikopat yang melanggar aturan. Lalu Pak Jaka mendatangi rumah si psikopat untuk menegurnya. Namun, psikopat malah mengacuhkannya. Pak Jaka yang kesal pun membuka plastiknya. Ketika ia membukanya, ia terkaget menemukan seragam sekolah Hyosun. Pria psikopat yang melihatnya langsung panik dan tanpa pikir panjang, ia memukul kepala Pak Jaka hingga tak sadarkan diri. Tak lama setelah kejadian itu, Kyung Hee melewati apartemen pria psikopat dan melihatnya sedang membersihkan darah di lantai. Ia pun sangat ketakutan. Malam harinya lagi-lagi Kyung Hee kembali merasa dihantui oleh bayangan Yosun. Dan benar saja ia melihat Yosun saat itu. Scene pun berpindah. Kita dibawa kembali ke malam penculikan Yosun. Pada malam itu Yosun dan pria psikopat pulang ke rumah masing-masing karena rumah mereka berdekatan. Namun saat Yosun hendak masuk rumah, pria itu memanggil Yosun dan meminta tolong untuk memegangi kotak yang dibawanya karena ia kesulitan membuka pintu. Begitu Yosun mendekat, pria itu langsung membekap Yosun dan membawanya ke ruang bawah tanah. Kembali pada pengantar pizza, ia semakin penasaran dengan kasus pembunuhan tersebut. Malam itu, ia kembali melihat berita di internet dan menyadari bahwa salah satu pria dalam berita tersebut mengenakan topi yang familiar baginya. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata pria psikopat kembali memesan pizza. Dengan segera, pengantar pizza berangkat ke apartemen pria itu. Sesampainya di sana, ia melihat topi yang sama persis seperti yang di berita. Ketika mau pergi, pengantar pizza merasa ada yang aneh karena belum 10 hari seperti biasanya. Sementara itu, pria psikopat malam itu mencincang tubuh Pak Jaka. Keesokan harinya, pria psikopat kembali mendatangi toko koper untuk membeli koper baru yang tampaknya akan digunakan untuk menyembunyikan jasad Pak Jaka yang sudah dibunuhnya. Di tempat lain, para pekerja apartemen mulai curiga karena Pak Jaka menghilang tanpa kabar. Mereka mencoba menghubunginya, tetapi tak ada jawaban. Kemudian petugas apartemen menghubungi psikopat untuk menanyakan tagihan air yang tinggi yang diduga ada kebocoran pipa. Di saat yang bersamaan ada yang mengetuk pintu rumah psikopat. Karena kaget, ia tak sengaja menjatuhkan ponselnya ke dalam koper. Ternyata yang datang adalah salah satu pekerja apartemen bernama Ibu Soleram. Ia mendatangi rumah pria psikopat untuk meminta tanda tangan petisi renovasi apartemen. Namun pria psikopat menolak dengan alasan akan segera pindah rumah. Saat itu karena penasaran, Ibu Soleram mencoba melihat keadaan di dalam rumah pria psikopat. Ia pun membuka jendela rumah itu. Hal ini membuat pria psikopat kesal dan berniat membunuhnya. Namun niat itu gagal karena ponsel Ibu Soleram berdering, mengatakan posisinya berada di rumah Spat, sehingga ia mengurungkan niatnya itu. Ibu Soleram pun langsung pergi dari rumah itu. Tidak lama kemudian seorang pekerja apartemen lain bernama Pak Surono datang untuk memeriksa pipa air yang bocor di rumah pria psikopat. Awalnya pria psikopat menolak, tetapi karena Pak Surono terus mendesak, akhirnya ia diizinkan masuk. Saat memeriksa saluran pembuangan, Pak Surono menemukan rambut dan darah. Pak Surono langsung curiga, tetapi tetap bersikap tenang. Pria psikopat yang mulai panik berniat menyerangnya dari belakang. Namun Pak Surono yang sudah lebih dulu waspada langsung mengambil kunci besi dari dalam tasnya. Melihat itu, pria psikopat pun mengurungkan niatnya. Pak Surono merasa aneh karena pipa airnya tidak ada masalah. Lalu kemudian pergi dari sana. Setelah keluar dari rumah pria psikopat,
Pak Surono memilih untuk tetap diam. Alasannya ternyata ia adalah seorang buronan polisi dan tidak ingin polisi datang ke apartemen itu karena keberadaannya akan terungkap. Di tempat parkir, Bang Jago mengalami kesulitan mengeluarkan mobilnya dari parkiran. Seorang gadis yang mirip dengan Yosun bernama Suyon, anak dari Ibu Soleram, yang tinggal di situ juga membantunya untuk keluar parkir, dan mereka sempat berbincang sejenak. 만져봐도 돼요? 누나 알아? 10동 202호선 아저씨 10동 사는 학생인데요. 안내문이에요. 고맙사. 필요하면 전화하고. Ketika Suyon masuk ke apartemen, ia menemukan sepasang kacamata dan menyerahkannya kepada petugas keamanan, Pak Surono. Diduga kacamata itu milik Pak Jaka yang telah menghilang sebelumnya. Di sisi lain, Kyung Hee sedang dalam perjalanan pulang dan tiba-tiba melihat sosok gadis yang mirip dengan Yosun, anak tirinya. Ia sangat terkejut, tetapi ternyata gadis itu adalah Suyon. Kemudian Suyon lalu membantu mengantarkan Kyung Hee ke rumahnya dan mereka sempat makan bersama. Pria psikopat yang melihat mereka merasa panik dan segera masuk ke dalam rumahnya. Ia berpikir itu Yosun dan ia tidak percaya bahwa sosok gadis yang telah dibunuhnya bisa muncul kembali. Sementara itu, Kyung Hee mulai mengamati gerak-gerik pria psikopat yang semakin aneh. Di sisi lain, Bang Jago pulang dan mendapati tempat parkirnya kembali diambil alih oleh pria psikopat. Marah, Bang Jago menghampirinya dan memberinya pelajaran. 여기 될래 안 될래? 대답 안 해? 어쩌려고? 말 들으라고, 말 들으라고. Pria psikopat yang kesal pun kemudian bersumpah untuk membalas dendamnya. Di rumah, Kyung Hee tampak merindukan Yosun, anak tirinya itu. Ia menangis saat melihat kalender di kamar Yosun, di mana terdapat catatan bahwa hari itu adalah hari ulang tahun ibu tirinya, tanda bahwa Yosun sangat menyayanginya. Sementara itu, pria psikopat menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Ia mencoba menelponnya menggunakan ponsel lain dan mendengar suara darinya berasal dari dalam koper yang terkunci. Karena tidak mengetahui kombinasi angka untuk membuka koper itu, ia pun sangat frustasi. Untuk mengatasi masalah ini, pria psikopat menyusun rencana. Ia sengaja mencari masalah dengan Bang Jago agar bisa menjebaknya. Mereka pun terlibat perkelahian, tetapi kali ini pria psikopat kalah dan dipukuli dengan besi yang ia bawa sendiri. 그럼 뭐냐? 그 지금 웃기려고 그러냐? 사람을 죽여본 적이나 있냐? 맨날 좋아. 딴 새끼야. 이건 아이. 일로 와. 아주 처음부터 마음에 안 들었어, 이 개새끼야. Setelah kejadian itu, pria psikopat mencatat nomor telepon Bang Jago dan ia langsung mendatangi toko koper. Ia meminta Pak Jono untuk memberikan kombinasi angka koper yang terkunci. Saat itu, pria psikopat meminjam ponsel Pak Jono untuk menelpon Bang Jago. Kemudian setelah toko koper tutup, pria psikopat menculik Pak Jono. Ketika Pak Jono sadar, ia sudah berada dalam keadaan terikat dan disekap. Di luar apartemen, pengantar pizza yang baru saja mengantarkan pizza ke rumah psikopat semakin curiga terhadap pria psikopat tersebut karena melihat ada noda darah di tangannya dari uang psikopat. Kemudian ia berusaha mengintai, namun kedapatan oleh Pak Surono. 계산을 하는데 돈에 피가 묻어 있는 거예요. 집에서 손을 다쳤을 수도 있잖아. 좀 이상하다는 생각이 들어서요. 해야 되는 거 아닐까요? Keesokan harinya, pria psikopat mulai mengincar Suyon. Pak Surono yang menyadari hal itu bahwa psikopat sedang memperhatikan Suyon memperingatkan Suyon agar selalu berhati-hati dan tidak pulang sendirian. Terlihat pula Kyung Hee yang juga melihat pria psikopat memperhatikan Suyon menjadi semakin curiga. Karena kemiripannya dengan Yosun, psikopat yang membuntuti Suyon menjadi kaget seolah melihat Yosun, anak yang dibunuhnya. Lalu kemudian tampak pria psikopat menelpon Ibu Soyon, yaitu Ibu Soleram, untuk menandatangani petisi waktu itu, asalkan rapat petisi diadakan pada malam hari pukul 10 malam. Ia sengaja membuat Ibu Soyon sibuk agar lupa menjemput putrinya. Di saat yang sama, Bang Jago kembali ditangkap polisi karena diduga menculik Pak Jono.
Bukti yang ditemukan adalah nomor telepon yang terdapat dalam daftar panggilan terakhir di ponsel Pak Jono, serta sidik jarinya yang ditemukan di TKP. Karena besi itu, Bang Jago pun mengingat psikopat itu. 이 씨발 새끼 개새끼 봐라. Karena terus berdering, ia pun berusaha membukanya dan berhasil membuka koper dan menemukan ponsel pria psikopat di dalamnya. Ia langsung menelpon seseorang untuk meminta pertolongan. Panggilan itu ternyata diterima oleh pengantar pizza. Pak Jono yang sempat berteriak meminta tolong sebelum ponselnya mati karena kehabisan baterai. Mendengar itu, pengantar pizza langsung menuju ke rumah psikopat. Sementara itu, karena hujan badai yang begitu lebat menyebabkan pemadaman listrik, Bang Jago berhasil kabur dari kantor polisi dan langsung menuju rumah pria psikopat yang telah memfitnahnya untuk membalas dendam. Malam itu ketika Suyon pulang sekolah, tampak Kyung Hee sengaja menjemput Suyon karena Kyung Hee yang khawatir akan keselamatan Suyon lalu menemaninya pulang. Saat mereka berjalan pulang, Kyung Hee melihat mobil pria psikopat sedang mengikuti mereka. Kyung Hee pun berinisiatif untuk berhenti di tengah jalan raya agar kendaraan lain juga ikut berhenti dan memperhatikan mereka. Hal ini membuat pria psikopat kesal karena gagal dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, pria psikopat menyadari bahwa Pak Jono telah berhasil melepaskan ikatannya. Mereka pun berkelahi, tetapi usaha Pak Jono untuk melawan tetap sia-sia. Sementara itu, di luar apartemen, pengantar pizza bertemu dengan Pak Surono. Lalu mereka bersama-sama mendatangi rumah psikopat. Tiba di rumah pria psikopat, pengantar pizza berpura-pura mengantarkan pizza gratis untuk psikopat agar pria psikopat mau membukakan pintu, dan Pak Surono bersiap di belakangnya untuk menyerang. Begitu pintu terbuka, mereka langsung menyerangnya. Saat perkelahian berlangsung, Bang Jago datang dan bergabung. Dengan kemarahannya, Bang Jago menghajar pria psikopat habis-habisan. 어디다 대냐 이 개새끼야. 씨발 새끼야. Sementara pengantar pizza yang melihat Pak Jono terluka berusaha menghubungi seseorang untuk memanggil ambulan. Saat pria psikopat sudah tidak berdaya, Pak Surono bertanya tentang keberadaan Suyon. Karena jawabannya berbelit-belit, Pak Surono langsung memukul kepalanya hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, polisi dan warga datang ke apartemen. Tampak di sana Ibu Soleram yang panik, mengira Bang Jago telah menculik putrinya. Menanyakan keberadaan putrinya dengan kasar ke arah Bang Jago. 이 아줌마가 진짜. Namun tiba-tiba Suyon muncul dan memanggil ibunya. Suyon selamat karena bantuan Kyung Hee. Melihat Suyon selamat, Pak Surono diam-diam pergi, meninggalkan tempat itu karena ia masih buronan polisi. Dan film pun berakhir. 왔어요. 왔니? 배고프지?